jaringan hewan, ya, tidak mengambil kultur jaringan tumbuhan. Ya, oleh karena itu di awal saya memohon maaf terlebih dahulu, barangkali nanti ada sedikit kekurangan gitu ya, atau banyak kekurangan terkait dengan peminatan yang tumbuhan, tetapi kurang lebihnya untuk sterilisasi, kemudian alat dan bahan itu konsep sterilisasinya sama, cuma beberapa konsep berbeda. Karena pada tumbuhan itu rata-rata itu kulturnya itu kultur di atas jaringan, ya, ataupun explant atau plantlet ya. Explant menghasilkan plantlet gitu ya. Kalau pada tumbuhan itu kan ada yang bersifat totipotensi ya. Kebanyakan bisa totipotensi, misalnya untuk yang keluar kita mengkultur batang nanti keluar akar dan daun. Tetapi kalau yang tumbuhan itu kalau yang hewan itu totipotensi itu hanya ada pada sel embrio, itu pun hanya dikultur sampai tahapan blastosis atau masih tahapan seperti bola. Belum membentuk organogenesis. Bahkan calon organ itu belum tampak, ya. Itu sedikit perbedaan yang sangat mencolok untuk kultur jaringan hewan dan tumbuhan. Ya, Siti sudah siap materinya? Share screen? Filenya yang mana ya, Pak? Oh, udah dikirim belum? Udah di grup ada kok. Aku Atau baru belum? masuk, Pak, bentar. Saya kirim ulang lagi ya. Ya, Pak. Sudah ditampak di ini nggak? Grup? Iya, ada, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Ya, sambil menunggu saya cerita terlebih dahulu. Nah, kuliah kultur jaringan hewan, kultur jaringan tumbuhan, biasanya itu langganan buat tempat kerja praktik. 2018 ada 3 orang dari 4 mengambil kultur jaringan tumbuhan. Kemudian di 2019 ada 5 dari 7 orang mengambil kultur jaringan tumbuhan untuk topik. Kalau untuk TA, bahkan 1 mahasiswa mengambil kultur jaringan hewan, yaitu untuk pengarahan stem cell dari limbah sedot lemak. Itu mau dilaksanakan baru 1 mahasiswa. Jaringan hewan. Untuk kalau itu favorit buat topik kerja praktek. Ya, kalau yang tugas akhir baru mau 1, ini mau jalan running terkait dengan kultur jaringan hewan, tetapi untuk lokasi penelitiannya tidak dilakukan di kampus, tetapi di luar laboratorium, di luar kampus laboratoriumnya. Ya, oke, kita masuk ke kultur jaringan. Nah, sebelum ini kita harus mentaati peraturan bersama di slide yang kedua. Mengingatkan ya, adik-adik untuk kehadiran minimal 75% dari 14 pertemuan, itu wajib hadir. Jika adik-adik berhalangan hadir, bisa memberi kabar sebelumnya melalui WhatsApp, tetapi maksimal 1 minggu harus menyetor bukti fisik.
berupa surat dari wali ataupun surat dari misalnya yang kebagian sakit itu ke puskesmas, ada surat keterangan dokter itu dilampirkan ataupun surat-surat pendukung lainnya. Ya, jika hanya izin WhatsApp, saya absennya tetap dikasih tanda silang atau dikasih tanda alpa. Nah, untuk alpa itu tidak diperkenankan untuk melakukan perbaikan atau susulan. Ataupun misalnya yang alfa, jika hari tersebut ada penilaian kuis, maka kuisnya dianulir. Jadi misalnya dia alfa, dari 5 kuis dia ikut 3 kuis, berarti 3 kuis dibagi 5. Tetapi jika mahasiswa itu tidak hadir, ada keterangan surat pendukung, misalnya 1 kali izin, berarti kuisnya hanya 4, tetapi kuisnya dibagi 4, bukan dibagi 5. Ya, paham untuk kehadiran? Paham, Pak. Oke. Kemudian harus tepat waktu, ya. Keterlambatan 5 menit, yang lebih dari 5 menit nanti ditandai. Kemudian untuk waktu tugas harus sesuai, ya, harus tepat waktu, on time. Kemudian di kampus adik-adik harus memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, ya. Nah, biasanya banyak yang memakai sendal, ya. Itu harap diperhatikan. Kemudian tugas dan ujian jika kedapati plagiarisme, maka nilainya akan dienolkan. Atau nanti nilainya akan dibagi oleh beberapa orang. Ya, ujian dan tugas. Kemudian yang mendapatkan skor kurang dari 64 itu berhak mengikuti ujian perbaikan atau revisi. Tetapi perbaikan ini ada waktu rentan tertentu, harus on time, dan perbaikan itu tidak wajib. Hanya yang bersedia dan mampu mengganti tugas yang sesuai. Nah, untuk nilai maksimal 64, tetapi jika tugasnya tidak sesuai, walaupun sudah mengumpulkan, maka nilainya tidak akan 64 atau sesuai dengan pekerjaannya, ya. Untuk tata tertib bisa dipahami? Bisa, Pak. Lanjut. Iya, Pak. Nah, ini untuk kode mata kuliah, ini mata kuliah wajib, jadi adik-adik harus mengikutinya untuk menjadi syarat sarjana biotek. Kemudian untuk jadwal di semester 6, minggu depan itu hari Rabu jam 14.50 di ruang 404. Kemudian hari yang di semester 4 itu hari Kamis jam 10.40 sampai 12.20. Nah, di sini semuanya adik-adik baik yang di semester 6 dan semester 4 itu ada di sela-sela waktu asar dan duhur, ya. Nanti sholatnya bisa bergantian, ya. Maaf, saya izin bertanya. Kenapa, Nabila? Misalkan kalau saya bisa hadir di hari Rabu, saya boleh ikut kelas di yang hari Kamis nggak, Pak, bareng semester 4? Hanya Nabila saja? Oh, Pak, ini mah nanya aja, Pak. Kalau misalkan suatu saat gitu, hari Rabu, aku nggak bisa hadir, bisa nggak, Pak, kalau aku sehari misalkan ikut dulu di semester 4? Ya, gimana yang semester 4, boleh nggak? Saya nanya yang semester 4, barangkali nanti mengurangi jatah duduk di kursinya. Jadi saya serahkan ke semester 4, bersedia tidak?
tidak masalah sih Pak bagi saya. Boleh aja Pak. Ya, selama tidak semuanya ya, ntar barangkali semuanya hadir, ntar nggak ada yang dapat tempat duduk. Kayak yang bahasa Arab. Ya, oke, baik. Katanya boleh Nabila. Oh iya, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Lanjut. Nah, diharapkan ya, ini ada adzan Isya dulu. Saya rehat sebentar ya. Adik-adik jika mau sholat boleh mengambil wudhu dulu, tapi jangan menutup jimit dulu. Ya. Baik, Pak. Ya, saya lanjutkan kembali. Adik-adik, diharapkan ya nanti setelah mengikuti mata kuliah ini, adik-adik bisa nanti kerja praktek ataupun penelitian ataupun bekerja di terkait bidang kultur jaringan khususnya hewan. Adik-adik diharapkan mampu menerapkan pemahaman teori metode kultur jaringan untuk memecahkan masalah di bidang biologi, bioteknologi, dan ilmu dan lainnya. Ya. Jadi contohnya kultur jaringan hewan itu bisa memecahkan masalah reproduksi melalui bayi tabung, kemudian bisa jadi pengobatan, misalnya terapi stem cell,
itu membutuhkan kultur jaringan hewan. Kemudian adik-adik bekerja di vaksin itu ada cerita kultur jaringan hewan, nanti menernakkan virus di sel host space-nya, yaitu spesifik si virus itu dia hidup di mana, ya. Itu jika adik-adik salah satu ilmu-ilmu baik kesehatan, lingkungan juga bisa, ataupun di lingkungan untuk konservasi bisa melakukan tur bayi tabung ya untuk mencegah kepunahan seperti yang dilakukan pemerintah China untuk konservasi panda. Lanjut. Nah, deskripsi mata kuliah ini prinsip-prinsip kultur jaringan hewan dan aplikasinya. Ya, aplikasinya sangat banyak ya di kehidupan sehari-hari. Ya, sekalipun untuk bank plasenta juga membutuhkan teknik kultur jaringan hewan. Ya, lanjut. Ataupun adik-adik nanti akan yang bekerja di salon-salon kecantikan di bagian laboratorium, nanti ada divisi pengembangan stem cell ya, yang suntik-suntik stem cell untuk kecantikan ya. Intinya adik-adik juga perlu hati-hati ya, nanti bekerja ingat misalnya di stem cell, di bagian kecantikan, pastikan kliniknya itu terdaftar ya, bukan klinik abal-abal. Nanti adik-adik bisa terjerumus hukum ya, karena undang-undang sudah mengaturnya ya. Itu tetap harus hati-hati ya. Nah, ini peta konsep untuk mata kuliah ini. Kita akan mempelajari tentang ruang lingkup sejarah dan manfaat, kemudian minggu depan kita akan membahas tentang perilaku sel, jaringan, dan organ di dalam kondisi in vitro, kemudian penyiapan alat, media, ya, jaringan, kemudian setelah menyiapkan kita melakukan proses kultur, ya. Nah, dari proses kultur itu nanti apakah akan ada kontaminasi atau akan berhasil. Nah, jika berhasil nanti kulturnya harus subkultur. Nah, ketika mendapatkan subkultur nanti bisa aplikasi bidang bioteknologi ya, bisa menghasilkan misalnya mengkultur stem cell. Nanti produknya selain stem cell ada sekretom. Nah, biasanya itu untuk terapi-terapi perbaikan fungsi ya. Banyak sekali terapi yang sekretom, banyak sekali manfaatnya, bisa untuk regenerasi organ dan jaringan yang telah rusak. Ya. Lanjut. Nah, ini bahan bacaannya adik-adik bisa mencari dari Culture of Animal Cell ataupun buku-buku relevan lainnya ya. Lanjut. Ini untuk evaluasi pembelajaran, itu adik-adik setelah diberikan rangsangan saat perkuliahan adik-adik mengolah informasi tersebut, nanti diikuti respon. Nah, responnya itu berupa aktivitas, kuis, tugas, UTS, dan UAS. Nah, nanti adik-adik ketemulah di terakhir apakah menguasai atau tidak. Ini skor, nanti saya hanya mengolah nilai. Nanti adik-adik ada yang A, B, C, atau nilai lainnya. Ya, ini berdasarkan hasil kerja adik-adik semuanya ya.
Ada kriteria penilaiannya itu ada 5, satu aktivasi atau keaktifan, bagaimana adik-adik performanya di kelas. Ya, ini dinilai, saya tandai biasanya yang rajin bertanya, yang rajin telat, dan atau yang diam. Ya, itu ada pencirian khusus. Kemudian ada kuis. Kuisnya ada 4 kali di minggu 2, 3, 4, dan 5. Kemudian tugas, ada 1 kali penugasan. UTS, UAS, masing-masing 25%. Nah, untuk materi UTS dari minggu 1 sampai minggu ke-7. Untuk UAS dari minggu 9 sampai 15. Total keseluruhan 100%. Ini ya, untuk komponen penilaian kultur jaringan hewan. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Berarti sepakat ya? Iya, Pak. Lanjut. Nah, ini untuk penilaiannya ya. ABC-nya jelas, ini dari peraturan rektor dan universitas. Ya, nilainya berjenjang. Nah, adik-adik untuk pengen aman dapat cum laude itu minimalkan dapat B+ atau skor 3,5. Jadi adik-adik usahakan minimal setiap komponen menghasilkan nilai 74 poin. Ya. Lanjut. Nah, ini untuk rencana pembelajaran hari ini kita akan ruang lingkup sudah sedikit ya. Kemudian minggu depan ada karakteristik sel dalam keadaan in vitro dan pertumbuhan sel dalam kondisi in vitro. Karakteristik sel dalam keadaan in vitro ya. Ini dan menyusun pertumbuhannya dihapus ya nanti. Kopasnya ngantuk ya. Kemudian yang minggu ketiga itu ada konsep sterilisasi, aseptisasi, dan keselamatan kerja. Ya, adik-adik juga di sini harus di kultur itu kan rawan juga terkait dengan nyawa ya, peneliti. Kemudian minggu keempat ada peralatan dan media kultur serta persiapannya atau preparasinya. Kemudian yang 5-6 ada tipe-tipe kultur, nanti ada kultur primer, subkultur, ada di hewan nanti dikenalkan kultur primernya ada suspensi, ada kultur organ, monolayer, dan sebagainya. Nah, setiap jaringan maupun organ itu memiliki tipe kultur yang oleh karena itu tipe-tipe kultur sel dibagi menjadi 2 minggu ya. Di minggu ke-5 dan minggu ke-6. Kemudian di minggu ke-7, kontaminasi dan evaluasi dari kultur. Nanti di minggu ke-8 ada UTS. Kita lanjut ke slide selanjutnya di minggu 9. Ini ada aplikasi kultur jaringan hewan dalam bioteknologi reproduksi, khususnya preparasi sperma atau pencucian sperma. Kemudian di minggu 10 sudah masuk ke part tumbuhan ya, bagian tumbuhan. Yang pertama, sejarah dan prinsip dasar kultur jaringan tanaman, kemudian media dan laboratorium kultur jaringan tumbuhan, kemudian kultur kalus, sel suspensi dan protoplasma, kemudian ada teknik propagasi tanaman, ada kultur jaringan tumbuhan dalam bioteknologi. Nah, minggu ke-14, minggu ke-15 yang akan menyampaikan materi adalah adik-adik sendiri ya. Karena di minggu ke-13 deadline untuk pengumpulan tugas, di minggu ke-14 dan 15 adik-adik melakukan presentasi tugas terstruktur. Nah,
untuk tugas strukturnya itu ada 2 topik. Yang pertama hidrogel dan yang kedua adalah kultur aglonema. Lanjut. Nah, tugasnya kan 30% ya. Nah, ini penopikan. Jadi adik-adik nanti dalam satu kelas, baik di 2020 dan 2021, nanti akan membentuk kelompok. Nah, kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sebenarnya sih kalau 4 orang itu tidak terlalu efektif karena nanti saya sering mendapat keluhan mahasiswa ini tidak kerja ya. Sebaiknya 3 orang dalam satu kelompok. Nah, nanti setelah membentuk kelompok, adik-adik kalau 2020 mahasiswanya berapa? Kurang lebih 38, Pak. 38 dibagi 4 berarti 9 ya. Nanti minimal ada 4 yang mengambil topik hidrogel, 4 mengambil topik kultur ya. Minimal ya. Jadi nanti tidak semuanya ngambil hidrogel semuanya ataupun ngambil kultur semuanya ya. Jadi nanti di list sama ketua kelasnya. Kalau ketua kelas yang 2020 Nabila ya, biar Nabila ada kelihatan. Nanti yang menyetor kelompoknya siapa, yang milih topiknya siapa ya Nabila ya. Ya, kemudian di 2021 nanti Erli ya. Dulu ya, 2021 ada 24 mahasiswa ya. 25 atau 26 ya. 25. Nanti minimal ada 3 kelompok yang hidrogel, minimal ada 3 kelompok yang kultur ya. Nah, untuk proses pembuatannya, ini kan ada kelas besar ya, yang 2020 dan 2021. Nanti adik-adik kan tugas, nah ini kan mengeluarkan effort dan ya. Nanti diusahakan satu pintu ya, nanti urunannya satu ini, kayak media kan harus beli ya. Nanti struknya jangan dibuang ya. Saya tidak akan berjanji mengatakan diganti uangnya, tetapi jika saya dapat, nanti uangnya akan diganti. Tapi kalau saya tidak dapat, adik-adik akan mengeluarkan uang pribadi. Tetapi insya Allah tidak mahal. Karena saya sudah searching-searching terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan ya. Baik kultur ataupun hidrogel. Ya. Paham? Iya, Pak. Ya, saya searching-searching untuk media MS itu ada yang 25 gram itu harganya 100.000. Nah, dari 25 gram itu nanti kalau buat medium itu untuk 1-2 angkatan cukup lah. Ya. Nah, untuk hidrogel itu adik-adik harus membaca literatur terkini. Kemudian yang kedua, dari jurnal yang dibaca, itu kan ada formulasi-formulasi hidrogel atau modifikasi ya. Jadi misalnya untuk bahannya ada dari tepung singkong kayak gitu ya, atau ekstra kasar tepung singkong, nanti itu harus diganti karena yang tepung singkong itu kan udah ada, berarti yang mirip dengan singkong itu apa nanti diganti misalnya dengan
biji nangka atau apa gitu ya komposisinya. Intinya hidrogel ini belum pernah dikerjakan oleh orang lain formulasinya ya. Ada komponen yang harus diubah sama adik-adik ya. Kemudian setelah membaca-baca, membandingkan, kemudian menelaah dan melakukan sintesis. Ini untuk meracik kira-kira komposisi apa yang harus dimodifikasi ya. Nah, setelah dapat teori yang dirasa, adik-adik mengeksekusinya dengan membuat prototipe hidrogel ya. Kemudian hidrogel ini adik-adik kelompoknya satu kelompok minimal 3 maksimal 4 orang. Ataupun misalnya mau 2 orang itu malahan diperkenankan sekali. Nah, adik-adik harus menyetor tugasnya di minggu ke-13. Jadi saya harapkan mulai besok adik sudah mulai mempersiapkan diri karena untuk membuat ini kan harus ada formulasi, ada latihan, ada studi pustaka dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dikerjakan di minggu ke-12 tidak akan mungkin ketemu ya. Kemudian topik ini dipilih 50% dari populasi kelas. Jadi kalau misalnya kelompok minimal di 2021 ada 3 kelompok hidrogel, minimal ada 3 kelompok kultur ya. Yang penugasan hidrogel kira-kira paham? Pak. Iya, Pak. Lanjut kita ke penopikan yang kedua. Ini kita melakukan kultur spesies di aglonema ataupun adik-adik boleh menggantinya asalkan tumbuhannya bukan dari biji ya, tapi dari eksnya kayak potekan tebu atau yang aglonema ya, yang kayak yang janda bolong dan sebagainya ya gitu, yang warna merah dan sebagainya, atau tanaman sri rezeki boleh ya, yang mudah saja. Adik-adik tahu kan yang sebangsa aglonema yang kayak janda bolong yang apa namanya, kan macam-macam ya, ada yang daunnya merah kayak gitu ya, tetapi itu kan kalau nggak salah itu kan kalau dipegang getahnya itu bisa beracun ya, jadi harus hati-hati. Paham? Paham, Pak. Tidak, Pak. Adik-adik harus membaca literatur terkini terkait dengan kultur jaringan tumbuhan ala rumahan. Ya, YouTube sudah banyak apa namanya? Sudah banyak kontennya, kultur jaringan tumbuhan skala rumahan ya. Jadi adik-adik bisa mengerjakan di kos atau beberapa dikerjakan di kampus. Nanti bisa berkoordinasi dengan Dinda dengan sterilisasi botol-botol kultur ya. Botol-botol kultur bisa diperoleh dari bekas selai ya, gelas selai ya, ataupun margarin ataupun yang buat penempel roti itu ya. Tahu kan ya yang untuk kultur jaringan tumbuhan atau wadah pasta, nanti dilihat di YouTube ya. Kemudian setelah itu persiapkan alat dan bahan. Adik-adik bisa langsung menanamnya ya, atau mempraktekkan proses kultur dan terjadi pertumbuhan dan siap untuk
ditanam di media tanah. Ya, oleh karena itu adik-adik minggu besok atau minggu depannya sudah harus mulai bekerja ya, karena pertumbuhannya itu kan butuh proses ya. Karena yang kemarin dari evaluasi kerja praktek waktunya 1 bulan itu goalnya tidak dapat, jadi kayak kurang wow gitu ya. Nah, tapi saya searching-searching memperhatikan ya kondisi apa namanya di teori dan di YouTube ya sudah banyak sekali yang berhasil skala rumahan ya, sekalipun itu sterilisasinya hanya pakai deterjen, tidak pakai autoclave ya. Kemudian setelah mengkultur, adik-adik mendokumentasikan dengan cara membuat video dan membuat naskah untuk proses teknik kultur aglonema ataupun misalnya pakai tumbuhan silih rezeki ataupun spesies yang lainnya. Ya, ataupun pakai yang bolong atau spesies yang seperti itu. Nah, adik yang memilih ini nanti akan nanti harus koordinasi ke saya ya. Yang kira tumbuh apa ya. Dibuat kayak dengan semenarik mungkin dengan sebeda. Kemudian selain dibuat videonya ya dari proses ini. Dan ini nanti dipresentasikan ada produknya ya. Kemudian ini sama terdiri dari 3 sampai 4 orang satu kelompoknya. Kemudian setor di minggu 13. Sama ya kalau di angkatan 2023 2020 itu minimal 4, kemudian di 2021 minimal 3 kelompok. Nah, adik nanti akan ditampilkan pada saat presentasi. Ya, di minggu ke-13. Ya, untuk tugas ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Ya, Ira. Ya baik Pak, terima kasih. Pak, izin tanya, ini kan ada tumbuhan tanam media tanah. Kalau kultur jaringan tanaman kan yang Indra lihat di Baliti itu di laboratorium tanaman yang steril. Dan apakah di laboratorium karena mungkin gampang terkena kontaminasi Pak. Terima kasih. Ya, sebenarnya ya adik-adik kan untuk tumbuhan itu kan selama tidak terlalu ngawur banget kayak gitu ya, tidak kecampur dengan minyak dan sebagainya itu sebenarnya tumbuh ya. Kayak misalnya aglonema ya, ditaruh di atas air aja ya, yang tidak ada mineral dan nutrisinya itu bisa tumbuh. Ya, kemudian di YouTube juga ada ada proses keberhasilannya skala rumahan. Kemudian nanti kan setelah disterilisasi kan si dalam kultur itu kan di-pack. Jadi seenggaknya si dalam botol itu tetap steril adik-adik. Di-pack pakai plastik, dikaretin.
kan tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam. Ya, kalaupun kerja di rumahan, depannya samping lilin ya, jaga lilin. Paham? Ya, kita lihat nanti untuk hidup dan tidaknya itu kan urusan yang di atas ya. Tetapi saya juga bisa melihat keseriusan adik-adik. Baik Pak, dapat dipahami. Bu Sairi tanya apa? Ini Pak yang apa sih pembuatan naskah ini tuh ada ketentuannya tuh Pak atau kayak laporan gitu bikin laporan habis dari kita ngelakuin si tugas ini? Tidak sebegitu ilmiah banget ya adik-adik. Apa namanya? Yang penting kayak kalau mau mengkultur ala sekadar rumahan itu caranya bagaimana gitu. Nanti dibuat poster, kemudian di kalimat-kalimat yang sederhana gitu ya. Misalnya backgroundnya pakai Canva gitu ya. Proses sama hasil dari penelitian kita itu berhasil atau enggaknya gitu Pak? Iya, ya yang diceritakan yang berhasilnya ataupun nanti kan adalah ceritanya nanti bisa dilaporkan. Kemudian adik-adik juga bisa memodifikasi dengan penambahan nutrisi yang organik, misalnya dengan air kelapa, kemudian dengan vitamin-vitamin lainnya gitu ya. Adik-adik kan pernah tahu tanaman sirih rezeki? Tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Kalau yang udah tahu ya, yang sirih rezeki itu kan cuma dipotek, ditaruh di atas air juga sebenarnya dia bisa tumbuh ya. Ya kan? Aglonema Iya, juga Pak. sama. Nah, kemungkinan ya selama penutup botolnya itu tidak kontaminan ya, tangannya tidak kontaminasi ya, kemudian cara membuat medianya di kan anget medianya ya adik-adik, botolnya juga steril, itu misalnya dicuci baik clean dan sebagainya gitu ya, direbus, kemudian dibuang, kemudian dimasukkan eksplannya kan nanti dicuci dulu di deterjen gitu, nanti ditanamkan di media terus ditutup rapat, ditaruh di kosan, insya Allah juga aman-aman saja gitu, ataupun dititip di lab juga aman gitu. Ya, kita coba terlebih dahulu ya, karena adik-adik searching di YouTube pasti ada dapat banyak konten yang seperti ini. Benar? Benar nggak? Belum searching, Pak. Ya nanti di searching ya, pasti banyak. Bapak, berarti pembuatannya dimulai dari kapan ya, Pak? Ya intinya saya tahu beres di minggu ke-13 sudah harus ada ini. Jadi gua mulai menyusun baca-baca pustaka minggu 4 sudah eksekusi. Sudah mulai mengerjakannya gitu ya. Maksimal minggu ke-4 sudah mulai running karena nanti pertumbuhan kan butuh waktu ya. Syukur minggu kedua juga sudah bisa mulai running. Ya, Baik, Pak. sip. Eh,
Jadi proyeknya dikerjakan nanti bisa untuk satu kelas kan berapa orang kayak gitu ya, nanti ngumpulin kayak gitu, nanti bareng-bareng ngetek mau sterilisasi kapan, hari apa itu, buat media kapan, beli media kapan gitu ya. Paham? Paham, Pak. Oke, sip. Nah, yang tidak hadir nanti harus bisa mengikutinya ya, karena saya buka untuk pertemuan pertama nanti di absen semua, di H semua, tetapi tanggung jawabnya yang tidak hadir harus bertanya ke yang hadir, dan yang hadir juga harus memberi informasi yang ketidak hadir ya. Lanjut, atau masih ada pertanyaan? Nah, ini waktunya tinggal 7 menit ya. Kita percepat kultur jaringan. Nah, itu bisa namanya kultur sen atau klon. Itu masih dalam satu definisi yang sama. Kalau kultur organ, jaringan pasti dalam kondisi in vitro. Ya, in vitro itu itu di dalam kaca. Kaca di sini maksudnya seperti cawan Petri atau tabung-tabung kultur ya. Sekarang kan ada flash itu kan tidak lagi kaca tetapi bisa plastik dengan campuran polyester dan sebagainya. Seiring dengan kemajuan teknologi ya, in vitro-nya tidak harus di kaca tetapi bisa juga di dalam plastik ya. Nah, nama lainnya bisa kultur organ, ini memelihara organ, fragmen organ atau jaringan pada kondisi in vitro. Nah, kemudian kultur sel itu memelihara sel dari jaringan hewan. Kemudian klon itu adalah populasi sel yang homogen diturunkan dari satu sel tunggal dan secara genetik identik. Ya, jadi adik-adik nanti kalau klon itu adalah populasi yang sama bentuk dan sama fungsi dan memiliki genetik yang sama. Ya, itu disebut dengan klon. Nah, ini kalau kita melakukan kultur itu klon-klon itu sangat laku ya. Lanjut untuk selanjutnya kultur sel kenapa dilakukan itu untuk menjawab pendidikan, penelitian medis dan industri. Nah, pendidikan dan penelitian itu kan kayak di kampus ya, melakukan praktikum, penelitian, riset-riset terkini, kemudian di medis itu untuk diagnostik, jaringan artifisial, dan terapi stem cell ya. Jaringan artifisial juga bisa digunakan ya untuk ini, kemudian menduga kira-kira penyakit apa atau apa. Kemudian untuk industri ini membentuk protein monoklonal, antibodi monoklonal, home enzim, dan produksi vaksin. Ya, sudah diceritakan ya. Jadi kalau membentuk antibodi pakai kultur sel ya, terus kayak dulu kan membentuk antibodi itu kan manusianya itu kan disuntik penyakit merah sedot kemudian dimurnikan antinya gitu ya. Kemudian ini contoh-contoh penggunaan kultur sel dalam penelitian, mengkaji pengaturan siklus sel, melakukan analisis kimiawi, dan pelajari karakter sel kanker, deteksi produksi dan fungsi pertumbuhan, hormon, ya. Untuk virus juga pakai kultur jaringan hewan, mengetahui diferensiasi atau perkembangan, kemudian mempelajari fungsi sel yang terspesialisasi, misalnya stem cell,
dari sel polingnya menjadi sel yang kita arahkan jadi apa, kemudian interaksi sel dan matriksnya. Ya, 3 menit lagi, 1 menit terakhir. Nah, ini manfaatnya, ini untuk manusia, lingkungan sel dan membuat kuliah dan sel in vitro untuk pertumbuhan sel, ya, atau meneliti tingkah laku sel dalam kondisi in vivo. Lanjut. Nah, ini tuntutannya harus steril, aseptis, ya. Dipelajari lagi. 1. Lanjut. Ini tipenya nanti akan dibahas ya di ini. Nggak apa-apa, dibaca. Lanjut. Nah, ini untuk tahapannya. Adik-adik bisa membacanya, minggu depan bisa ditanyakan kepada saya. Ya. Mungkin kuliahnya dicukupkan sekarang. Adik-adik silahkan membacanya atau minggu depan saya review sebentar ya untuk dari slide yang setelah manfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Lev. Terima kasih, Carlia dan Siti.